Saya benar-benar niat baik di sini. Semua kita punya niat baik ya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Si striker, jadi dia pure penyerang, pure striker, dan tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus, lebih dari 180 ke atas. Dipantau PSSI, Dean Zandbergen ungkap kelebihannya yang bakal berguna untuk timnas Indonesia. Dean Zandbergen bicara soal kelebihannya yang bakal berguna untuk timnas Indonesia. Apalagi saat ini striker VVV Venlo itu tengah dipantau oleh PSSI. Zandbergen dikabarkan bakal menjadi pemain keturunan terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan salah satu staf PSSI terkait potensi naturalisasinya. Sang pemain mengaku sangat berminat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ia mengaku punya keunggulan dalam duel udara dan ketajaman di depan gawang. Saya tajam di depan gawang dan punya visi bermain. Saya tidak hanya lihat bola saja ketika bermain, tapi juga rekan satu tim, tugas pemain berpostur 188 cm tersebut. Ja, als je dan een keuze hebt, dan is dat uiteraard nog mooier. Maar ja, het is geen straf om voor een land uit te komen, denk ik. Meski demikian, Zandbergen mengatakan tidak pernah berpuas diri dengan segala kemampuannya itu. Ia kerap menjalani sesi latihan pribadi guna mengasah ketajamannya. Saya sering latihan secara privat, salah satunya first touch, pengambilan keputusan. Hal-hal detail seperti itu yang perlu diperbaiki, terang Zandbergen. Zandbergen mengaku sudah menyaksikan beberapa pertandingan timnas Indonesia dan menilai belum memiliki sosok striker murni. Ia berharap menjadi jawaban bagi skuad Garuda. Saya sudah nonton pertandingan timnas Indonesia dan melihat pemain yang berposisi sebagai striker, mereka bukan murni penyerang. Semoga saya bisa segera bergabung timnas Indonesia, pungkas Zandbergen. Kehadiran Zandbergen bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang masih perlu dipertajam. Meski sudah memiliki pemain seperti Ole Romeni, kehadiran striker tambahan tetap sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya gedor. Dean Zandbergen ngaku telah dikontak PSSI segera bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak pihak PSSI belum lama ini. Akankah dia segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia? Kabar Dean Zandbergen yang sudah dihubungi pihak PSSI ini disampaikan Yusa Nugraha di channel YouTube pribadinya. Dia ungkap pendekatan PSSI kepada Dean Zandbergen. Si striker, jadi dia pure penyerang, pure striker, dan tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus, lebih dari 180 ke atas. Di kontak PSSI, ya, Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. Kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari sebulan. Dia, Dean Zandbergen, pure penyerang, pure striker. Tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus. Lebih dari 180 cm, 180 cm ke atas, ucap Yusa Nugraha dalam channel YouTube pribadinya saat mengungkap percakapannya dengan Dean Zandbergen. Dan ya, aku mendapatkan kabar yang cukup menarik dan ini kabar yang bagus juga. Dari Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu dan belum lama yang lalu itu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang, staf PSSI yang saat ini lanjutnya. Setelah itu aku menanyakan ke dia, nah kamu bilang belum lama ini, seberapa waktu yang lalu kamu kontak komunikasi dengan PSSI? Dean bilang bahwa iya, belum lama ini, belum sebulan yang lalu dia ada komunikasi dengan PSSI, dengan Fardi, jelas Yusa. Lantas, menarik menilik lebih jauh soal siapa sosok Dean Zandbergen. Pemain berposisi striker atau penyerang ini kini memperkuat klub sepak bola Belanda, yakni VVV Venlo.
Klub itu bermain di Eerste Divisie atau Liga Kaste kedua Belanda pada musim 2024-2025 ini. Kini, klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasmen sementara dengan 38 poin. VVV Venlo pun bukan klub pertama bagi Dean Zandbergen. Striker berusia 23 tahun itu sudah malang melintang membela sejumlah klub, termasuk Sparta Rotterdam, Jong Sparta hingga Dordrecht. Bersama VVV Venlo, Dean Zandbergen sudah bermain di 6 laga musim ini dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VVV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025. Posisi bermain Zandbergen pun cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui membutuhkan striker yang bisa diandalkan jadi mesin gol. Dean Zandbergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal sosoknya bisa dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan karier Zandbergen. Akankah dia segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia? Media Belanda bocorkan 2 pemain keturunan yang akhirnya perkuat timnas Indonesia. Mimpi jadi kenyataan. Media Belanda Voetbal Premier dikenal kredibel saat menyebutkan nama-nama pemain berdarah Belanda yang dahulu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI sudah terbukti. Dalam sebuah podcast yang dipimpin Denny Van Laar pada September 2024, Voetbal Primer mengungkap Kevin Dix dan Ole Romeni segera mengambil sumpah WNI. Ole Romeni yang juga ikut bergabung di acara ini juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga. Setidaknya dia masih mempertimbangkannya, kata Denny Van Laar. Tak lama setelah ucapan di atas, Kevin Dix tiba di Indonesia pada Oktober 2024 untuk memulai proses naturalisasi. Selanjutnya pada November 2024, bek FC Copenhagen ini langsung menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Ole Romeni tiba di Indonesia pada November 2024. Ia baru mendapatkan paspor Indonesia pada awal Maret 2025 dan menjalani debut bersama timnas Indonesia di bulan yang sama, tepatnya saat bersua Australia di matchday 7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Selain 2 nama di atas, ada nama lain yang disinggung Denny Van Laar. Tak tanggung-tanggung, 7 nama sekaligus dimention jurnalis asal Belanda ini. Kekuatan timnas Indonesia bisa naik secara signifikan berkat bantuan nama-nama baru seperti Michel Bakker, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ole Romeni, Ryan Flamingo, Tristan Guijer, dan Milian Manhoef. Seorang penyerang baru sepertinya juga segera bergabung, kata Denny Van Laar di akun X-nya @Denny Van Laar pada Januari 2025. Jika nama-nama di atas semuanya bergabung, betapa tangguhnya timnas Indonesia. Skuad Garuda berpotensi unjuk gigi di Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi. Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, peluang timnas Indonesia melaju jauh hingga fase akhir Piala Asia 2027 terbuka lebar. Namun, sebelum menatap Piala Asia 2027, timnas Indonesia mesti fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat jika menang atas Cina. Plus, di laga lain Bahrain gagal menang saat menjamu Arab Saudi pada Kamis 5 Juni 2025. Timnas Indonesia bahkan bisa otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 via jalur finish runner-up Grup C. Ada 3 syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang. Kedua, Australia cuma mendapatkan 1 angka saat menjamu Jepang serta tandang ke Arab Saudi. Ketiga, Arab Saudi maksimal mendapatkan 4 poin ketika tandang ke Bahrain dan menjamu Australia. Erick Thohir baru saja berbincang banyak hal dengan presenter The Highway, Neil Peterson dalam wawancaranya bersama PSSI. Salah satu hal yang jadi topik adalah keberhasilan program naturalisasi pemain yang sebagian besar dari Belanda untuk bisa membela timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa memang kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda yang jadi landasan ia menarik pemain-pemain dengan darah Indonesia. Karena apa yang terhubung dari mereka, kita benar-benar ingin mereka pemain naturalisasi benar-benar menjadi bagian dari negara ini, kata Erick Thohir.
menghargai hubungan dari dua negara ini, Belanda Indonesia. Kedua negara ini juga sama-sama menang dalam program ini. Maksud saya dua negara menjadi sangat dekat karena sepak bola, budaya antara keluarga menjadi saling terikat. Ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya untuk kedua negara. Kita bangun budaya ini, kita bangun kepercayaan. Jadi inilah ketika mereka datang ke sini untuk bermain di timnas, mereka benar-benar di sana bukan hanya kita mendapat pemain dari negara lain, tambahnya. Erick Thohir mencontohkan bagaimana J.I.Z dan Tom Haye berpidato kepada supporter bahwa mereka adalah orang Indonesia. Anda tahu J.I.Z dan Tom Haye bertemu dengan supporter, mereka bilang saya Indonesia, ujar Erick. Kita tidak menyangkal bagaimana Belanda mengembangkan sepak bola muda kepada mereka. Tapi beginilah bukti bahwa kita sangat dekat, Belanda Indonesia. Tambahnya, di skuad timnas Indonesia saat ini banyak sekali pemain berdarah Indonesia yang tulus membela tanah air orang tua atau kakek neneknya yakni Indonesia. Sebut saja J.I.Z, Tom Haye, Maarten Paes, Justin Hapner, Nathan Joe Aon, dan Ivar Jenner yang memiliki darah Indonesia dari kakek nenek mereka. Lalu Mes Hilgers, Shane Patinama, Calvin Verdong, dan Emil Audero mengalir darah Indonesia yang berasal dari orang tua mereka. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kasam Stadium. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat untuk memperkuat timnas Indonesia? Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United yang merupakan lanjutan pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-2025. Di akun Instagramnya @patrickkluivert, Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff dan asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzaat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyorot ke tribun stadion. Di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzaat dan Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk absen di laga Oxford United versus Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sports, bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Karena itu, hal unik pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang, bukan kandang. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah sebelah kiri. Benar di sana ada Justin Hapner, namun bek 21 tahun ini masih terlalu muda untuk menjadi andalan skuad Garuda. Karena itu, tenaga Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Pascal Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Leeds United, bek bertinggi badan 190 cm ini tampil tajam. Dari 35 pertandingan Liga 2 Inggris 2024-2025, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Jadi, apakah Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar.
Jauh sebelum Erik menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Maarten Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erik menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erik. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Operasi rahasia PSSI, Kratenmacher, Bayern Munchen, dan misi Garuda 2026 kadang sejarah tidak dibuat di stadion, tapi dimulai dari percakapan kecil di ruangan tertutup jauh dari sorotan kamera. Di tengah bayang-bayang kompetisi internasional, saat dunia mulai melirik kekuatan Asia, PSSI diam-diam bergerak, bukan hanya mengincar pemain, tapi menanam benih mimpi untuk satu generasi. Nama itu muncul pelan-pelan. Maurice Kratenmacher, 20 tahun. Striker, cerdas, cepat, mematikan di kotak penalti. Lahir dan besar di Jerman. Tapi menyimpan darah Indonesia dari ibunya. Saat publik sepak bola Indonesia masih bertanya-tanya siapa striker masa depan Garuda, PSSI sudah mengambil satu langkah di depan. Dan langkah itu membawa mereka ke Bundesliga. Baru-baru ini, Kratenmacher resmi dipinjamkan ke Bayern Munchen, klub paling sukses di Jerman, tempat legenda lahir dan masa depan dibentuk. Bagi seorang pemain muda, itu bukan sekadar transfer. Itu adalah pengakuan bahwa dia bukan pemain biasa. Dan di saat dunia menyambut transfer ini dengan sorak, PSSI memilih untuk tetap tenang karena mereka tahu rencana lebih besar sedang dikerjakan. Di balik layar, Patrick Kluivert, legenda Belanda dan kini Direktur Teknik PSSI, melakukan langkah yang tak biasa. Dia melobi langsung, bukan lewat agen, bukan melalui perantara. Tapi, bertemu Maurice dan keluarganya secara pribadi, pertemuannya bukan hanya soal sepak bola, tapi soal identitas, warisan, dan kebanggaan membela tanah leluhur. Kata Kluivert, kami tak mencari siapa yang paling terkenal. Kami mencari siapa yang benar-benar mau berjuang bersama Garuda. Dan Kratenmacher mulai tergugah. Apalagi kini, Indonesia bersiap menghadapi dua pertandingan tersulit di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina dan Jepang, pertandingan yang bisa mengubah segalanya. Dan Maurice bisa jadi senjata rahasia yang belum pernah dimiliki Garuda sebelumnya. Dengan nilai pasar mencapai lebih dari 60 miliar rupiah, ia bisa menjadi pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dan bukan hanya mahal, ia masih muda, lapar, dan ditempa oleh sistem sepak bola terbaik di dunia. Bayangkan, Maurice Kratenmacher di lini depan. Didukung oleh Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Hapner, Tom Haye. Dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dan di belakang layar, Patrick Kluivert merancang semuanya. Ini bukan sekadar naturalisasi. Ini adalah operasi besar PSSI untuk mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Kini tinggal satu pertanyaan. Apakah Maurice siap mengenakan lambang Garuda di dadanya? Dan apakah kita siap menyaksikan kebangkitan yang telah lama ditunggu-tunggu? Karena sejarah sedang ditulis dari sekarang. PSSI dekati Maurice Kratenmacher, disiapkan hadapi Cina, Jepang. Langkah besar kembali dilakukan PSSI demi memperkuat skuad Garuda untuk sisa kualifikasi Piala Dunia 2026.
Federasi kini tengah intens mendekati pemain muda keturunan Jerman Indonesia, Maurice Kratenmacher. Pemain berusia 20 tahun itu kini membela klub Bundesliga 2, SPVG Unterhaching, dan memiliki market value fantastis tembus lebih dari 60 miliar rupiah. Kratenmacher dikenal sebagai striker modern yang cepat, punya kontrol bola apik, serta insting gol yang luar biasa. Ia juga pernah memperkuat timnas Jerman di level junior, membuktikan kualitasnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa. Namun yang menarik, Maurice diketahui memiliki darah Indonesia dari garis ibu. Inilah yang membuka peluang besar untuk dinaturalisasi, dan PSSI pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Menurut informasi yang beredar, Maurice Kratenmacher disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan laga penentu yang sudah di depan mata, kehadiran pemain sekelas Maurice bisa jadi pembeda di lini depan Garuda yang selama ini masih mencari sosok striker tajam dan konsisten. Apakah Kratenmacher akan menjadi senjata rahasia Patrick Kluivert? Akankah ia memperkuat Merah Putih dan membantu Indonesia menembus Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Yang jelas PSSI sedang bergerak cepat. Patrick Kluivert berani panggil pemain berpaspor Jerman. Ini untuk perkuat timnas Indonesia. Setelah Belanda, Patrick Kluivert berani memanggil pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda Indonesia bersedia memperkuat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Calvin Verdonk, Jay Itzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oramanggoen hingga Ole Romeni. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI Plus yang bersangkutan bersedia membela timnas Indonesia, hanya masalah waktu nama-nama di bawah ini membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, gelandang VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, kiper FC Augsburg, Ivan Kohler, bek tengah Werder Bremen 2, Reno Munz, bek tengah, Greuther Fürth, dan Nafi Nahdi, full bek kiri, winger kanan, FC Munsingen 2. Darah Indonesia Laurin Ulrich DKK. Mengutip dari @football Indonesia A, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurin Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker. Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024-2025 bersama VfB Stuttgart 2. Nama selanjutnya ada Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu kelahiran, Bali. Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg senior ini bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang, membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone. Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia. Lanjut kiper berusia 23 tahun ini. Kemudian ada Reno Munz. Ia tidak memiliki darah Indonesia, namun ex-back timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005.